Selamat pagi, jemaat kasih yang dalam Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian sejauh langit dari bumi. Engkaulah kekuatanku. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, karena Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, kita sembah. Engkau Allah yang baik ya Bapa. Tiada Allah lain seperti Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Kami hanya berlindung kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Begitu besar kasih-Mu untuk kami semua, Yesus. Kau tahu hati kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sukacitaku. Doa pembukaan oleh Bapak Pendeta. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti secara online di tempat mereka berada. Berkat Tuhan melimpah, sukacita sorga melimpah, sehingga kami dikuatkan, dihiburkan, sanggup menjalani hidup dengan berbagai keadaan dengan tetap bersukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah. Alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Haleluya. Dia sungguh baik dan sangat baik untuk kita semua. Yes. Angkatlah suaramu. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Takkan bebaru, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Angkatlah suaramu, kita puji nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Takkan kau bebaru, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat
kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, terima. Masih semangat Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kini tiba saatnya kami Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Kami akan memberikan, siapkan hati kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya segala berkat yang kami miliki hanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Allah yang setia. Yes. Kau telah memulai ya Bapa. Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku ya Bapa. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat Yesus, Kau telah memulai. Yes Bapa. Yesus, Kau telah memulai. Haleluya. Yang baik dalam Haleluya Yesus. Kau beri jadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu. Haleluya. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kita sembah Dia Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang baik Bapa, Engkau Allah yang setia. Tiada Allah lain selain Engkau ya Yesus. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Oh, haleluya Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia,
yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh ada di rumahmu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Seberapa pujian yang kami naikkan pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami membuka hati kami. Kami mau menerima berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu boleh mengubahkan hati kami, boleh memulihkan kehidupan kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu pagi hari ini. Sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami. Kami membawa berkat pulang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersukacita dalam Tuhan, sukacita dalam kesukaran. Ini saudaraku, bersukacita dalam kesukaran. Tidak mudah tentunya, tapi marilah buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Dan beberapa saudara mungkin sedang dalam pergumulan yang berat, dalam kesukaran atau dalam penderitaan. Buka hati untuk jamahan Tuhan, agar kita mendapatkan sukacita walaupun di tengah kesukaran hidup. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita telah membaca ayat-ayat. Saya sebutkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu umumnya sudah mengalami hal ini, saudaraku. Perkara-perkara yang berat dan bisa menanggungnya karena Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Satu hal yang aneh dan lucu, jika seorang meminta untuk bersukacita ketika kita berada dalam kesukaran, apalagi saat dalam penderitaan atau dalam kedukaan. Mungkin saudara pernah mendengar, mudah-mudahan jangan, ya, ketika ada kedukaan di keluarga saudara, udah jangan sedih, tetap bersukacita. Ada yang pernah begitu kan? Nggak ada ya. Syukurlah kalau nggak ada. Emosinya naik tuh saudara. Iya. Tetapi sebenarnya untuk apa sih rekan-rekan datang? Untuk apa saudara-saudara lain datang? Walaupun tidak dikatakan, tujuannya adalah supaya kita tidak larut dalam duka. Ya, tidak larut dalam duka, kita terhibur. Kita tetap tabah, kan seperti itu. Kalau dilanjutkan artinya supaya kita tetap bersukacita. Tujuannya itu, tapi kan nggak ada lah yang ngomong, udah jangan sedih sambil nepuk bahu gitu ya. Yang meninggal mau udah seneng, kita juga harus lebih seneng. Ada yang gitu nggak ya? Tuh, ibu-ibu udah ada yang langsung begini. Ibu-ibu loh itu saudaraku, udah ada yang langsung begini. Ya. Tapi tujuannya sebenarnya itu. Tujuannya itu. Sebagai saudara seiman, sebagai keluarga, tujuannya supaya kita tidak larut dalam duka. Nah, dan inilah yang sebenarnya terjadi dalam surat Filipi yang kita baca. Kalau dimulai pembacaan awal ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Ditujukan kepada jemaat Filipi yang saat itu sedang dalam pergumulan penganiayaan karena nama Tuhan. Paulus minta kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Dan yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu Saudara, yang meminta ini adalah seorang yang sedang berada dalam penjara.
yang tidak kalah menderita, yang tidak kalah susah hidupnya karena ada dalam penjara. Saudaraku, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi, situasi dan kondisi sulit bukan menjadi alasan atau tidak boleh menjadi alasan yang mempengaruhi sukacita yang ada di dalam diri kita. Ini harus digarisbawahi, saudaraku. Kondisi yang sulit bukan menjadi alasan atau tidak boleh menjadi alasan yang bisa mempengaruhi sukacita yang ada di dalam diri kita. Sukacita yang memenuhi hati kita itu keluar, penuh di hati, keluar, dan nampak dari cara kita menyikapi. Ya, dari cara kita menyikapi masalah-masalah. Memang awalnya dilihat sukacita itu nampak dari wajah. Orang bilang auranya, gitu ya, auranya. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ, saudaraku. Sukacita itu akan nampak bukan hanya di wajah, bukan hanya di aura saja, tapi nampak dari bagaimana seorang itu menyikapi apapun yang sedang terjadi. Beratnya masalah yang terjadi, kesukaran yang terjadi, nah sikapnya itu menunjukkan sukacita yang ada di dalam hatinya. Saudaraku, ketika suatu yang berat dan menyulitkan terjadi, sukacita yang memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita itu tidak akan terpengaruh. Bahkan sikap batiniah kita, sikap hati yang bersukacita itu senantiasa terpancar keluar, mempengaruhi sekitar kita. Ya. Jadi bukan hanya keluar dari dalam diri kita dalam hal menyikapi wajah dan menyikapi, tapi mempengaruhi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Area yang ada di sekitar kita terpengaruh. Kalau hati kita penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita lihat dua hal. Yang pertama, sukacita dalam penderitaan. Sukacita dalam penderitaan. Orang menderita harus tetap bersukacita, enggak mudah, saudaraku. Dari kehidupan Paulus kita melihat satu gambar dalam surat yang diberikan kepada orang-orang di Filipi. Kita bisa melihat seorang Paulus yang mampu tetap bersukacita walaupun jalan yang dilalui naik turun, penuh dengan onak dan duri. Paulus mampu menjalani semua keadaan itu dengan melangkah mantap, melangkah dengan penuh sukacita, karena semua itu dijalani dengan melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang ilahi, bukan dari sudut pandang manusiawi saja. Manusiawinya menjalani, tetapi cara pandangnya ilahi. Ini yang membedakan, saudaraku. Manusiawinya menjalani kesukaran, menjalani penderitaan, tetapi cara pandangnya, cara pandang ilahi. Ini yang membuat Paulus bisa tetap bersukacita. Nah, inilah yang harus kita belajar pada hari-hari ini. Terlebih dengan kondisi ekonomi yang kata banyak orang menyulitkan, ya. Kata banyak orang atau banyak orang juga mengalami, atau mungkin Bapak Ibu Saudara juga sedang mengalami hal-hal seperti ini. Karena itu kita perlu sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang mengalir dari hati. Sukacita yang membuat kita kuat. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. Iya. Kalau sukacita dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Ya. Jadi saudaraku, menanggung beban itu membutuhkan kekuatan yang cukup. Ya, menanggung beban membutuhkan kekuatan yang cukup.
Bukan hanya untuk beban yang berat. Untuk beban yang berat sudah pasti. Tapi jangan saudara kira bahwa masalah-masalah hidup atau penderitaan yang ringan itu enggak perlu kekuatan yang ekstra. Saudara-saudaraku, jika beban itu ringan tetapi berdurasi panjang. Nah ini saudaraku, pernah enggak saudara pikirkan itu? Beban itu ringan tetapi berdurasi panjang atau akumulasi dari berbagai masalah hidup. Kecil-kecil loh saudaraku, kecil-kecil. Tapi banyak. Berat gak itu saudaraku? Tambah bikin pusing saudaraku. Kalau satu berat kita konsentrasi. Ya. Orang mengalami kedukaan kuat loh saudaraku di hari-hari awal. Tapi kenapa menjadi lemah di hari berikut? Yang pertama tadi berat. Ditinggal orang terdekat, berat. Tapi di hari berikutnya itu kecil-kecil tapi banyak. Gitu. Jadi kalau di sini ada Pak Raymond petinju, ada pukulan yang keras, sekali pukul KO ya. Tapi ada yang enggak keras tapi sering, bisa bikin KO enggak Pak? Bisa ya, namanya apa? Mabok pukulan ya. Jadi bikin mabok pukulan. Nah, saudaraku, masalah-masalah yang kecil itu bisa bikin kita mabok. Ya, mabok masalah dan itu bisa bikin KO. Bisa membuat kita jatuh. Saudara-saudaraku, ini membutuhkan kekuatan ekstra untuk menanggungnya. Nah, tetap bersukacita dalam menghadapi kesukaran akan sangat membantu kita untuk menanggung beban berat hidup atau beban ringan tapi panjang, lalu kemudian bertumpuk-tumpuk, terakumulasi. Jadi satu truk bertonasi tinggi yang harus kita tarik. Hanya dengan tetap bersukacita kita bisa menanggungnya. Saudaraku, kita semua menghadapi beban yang bertambah-tambah. Beban yang satu selesai, masalah yang satu selesai, masalah berikut tanpa diundang. Ya. Masalah berikut datang tanpa diundang. Tunggu selesai masalah yang satu baru datang masalah yang lain? Enggak lah saudaraku. Yang satu belum selesai, yang lain datang. Jadi saudaraku, kita semua menghadapi persoalan yang bertambah-tambah sehingga bertumpuk-tumpuk membuat beban hidup berat. Hanya dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita bisa mengatasi semuanya. Nehemia 8 ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan lama, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Ya, sukacita karena Tuhan. Ya, sukacita karena Tuhan, itulah kekuatanmu, itulah kekuatan kita, itulah kekuatanku. Saudara-saudara, Nehemia dan orang Israel belum mendapat apa yang mereka inginkan, belum mendapat apa yang mereka inginkan, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Mereka sedang dalam perjuangan berat dengan banyak tantangan saat sedang membangun Yerusalem, tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia menyemangati umat dengan mengatakan bahwa sukacita dari Tuhan itu perlindungan. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Saudaraku, Nehemia bukan seorang imam. Nehemia bukan seorang Lewi. Nehemia ini adalah orang Israel biasa. Kalau mau dikatakan sekarang, Nehemia ini adalah jemaat biasa. Mungkin paling tinggi dia majelis atau pengurus gereja atau aktivis. Tetapi luar biasa saudaraku. Nehemia ini menyemangati orang-orang Israel. Baik warga biasa maupun yang sedang membangun. Ayo makan, minum, jangan lemah. Semangat. Sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Saudaraku, perhatikan
kalimat ini. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Nah, ini saudaraku, sukacita karena Tuhan. Bukan sukacita karena keadaan baik. Bukan. Bukan sukacita karena sudah disembuhkan. Bukan. Bukan juga sukacita karena berkat Tuhan yang melimpah. Bukan. Saudaraku, mungkin sedang tidak dalam berkat. Tidak sedang dalam sehat, tidak dalam keadaan baik, mungkin saja itu terjadi pada kita. Tetapi Nehemia katakan sukacita karena Tuhan. Yang umum terjadi adalah sukacita karena berkat, sukacita karena kesembuhan, sukacita karena keadaan baik, dan lain sebagainya. Pagi ini kita belajar tentang satu sukacita yang sangat berbeda, yaitu sukacita karena Tuhan. Karena pribadi Tuhan. Orang dulu bilang karena Tuhan ansih. Jadi karena Tuhan pribadi nih. Jadi bukan karena yang lain. Tapi sukacita karena Tuhan. Yang penting ada Tuhan, yang penting memiliki Tuhan, yang penting ada Tuhan di samping saya. Apapun keadaannya, itu tetap membuat kita bersukacita. Amin. Saudara mengerti yang saya katakan? Ya, sukacita karena pribadi Tuhan yang selalu ada dalam hidup saya. Itulah yang harus membuat kita sukacita. Saudaraku, mungkin begini saudaraku. Ada orang Betawi bilang, ada uang, abang beli sayang. Nggak ada uang, masalahnya kalau nggak ada uang, bisa nggak tetap sayang pada si abang? Kalau enggak, berarti sayangnya karena saudara paham membandingkan ini dengan kita dengan Tuhan? Iya. Masa enggak diberkati Tuhan ditendang? Masa waktu kita sakit Tuhan belum sembuhkan, Tuhan disingkirkan? Kita enggak mau kan? Enggak mau singkirkan Tuhan waktu kita sakit? Justru kita harus dekati Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Saudaraku, jadi bersukacita karena Tuhan pribadi. Ya, saya contohkan tadi untuk supaya saudara lebih gampang ngerti. Ya, bahwa jangan karena berkat saja kita mau bersukacita. Ya. Yang kedua di sini saudaraku, menerima semua yang terjadi sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan. Menerima semua yang terjadi sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan. Filipi 2 ayat 17-18, saya bacakan demikian, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Saudaraku, ada 4 kata bersukacita dalam 2 ayat dan isinya adalah penekanan. Padahal Paulus katakan sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Ya. Maksudnya gini saudaraku, bahkan di tengah ancaman kematian darah tercurah. Itu ancaman kematian. Paulus sebagai terpidana mati, Paulus tetap bisa berkata dan menyampaikan, aku bersukacita. Aku bersukacita. Mengapa bisa demikian? Saudaraku, karena Paulus mau menerima semua yang terjadi sebagai pemberlakuan kehendak Allah. Ini saudaraku. Kenapa Paulus bisa bersukacita, bahkan mendorong jemaat Filipi, ayo bersukacita, saya ini loh yang besok mau mati karena imanmu, saya tetap bersukacita. Sekali lagi saya katakan tetap bersukacita. Saudaraku, Paulus berkata seperti itu. Sebab Paulus bisa menerima pemberlakuan kehendak Allah dan menerimanya dengan rela. Nah saudaraku, mengapa kita tidak bisa? Karena kita tidak mau menerima apa yang terjadi. Iya. Saya
saudara nggak mau terima apa yang terjadi. Beberapa saudara dan saya juga punya pengalaman nggak mau terima dengan apa yang terjadi. Ya, kita mempertanyakan kepada Tuhan, betul? Ya, kita mempertanyakan kepada Tuhan. Kalau nggak ngomong ya di dalam hati. Mengapa harus terjadi Tuhan? Kenapa nggak untuk orang lain saja? Kenapa saya harus mengalami ini? Mempertanyakan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau sudah mempertanyakan kepada Tuhan itu panjang urusannya, saudaraku. Ya. Kita bisa mengumpulkan berbagai alasan untuk kecewa. Kita bisa mengumpulkan berbagai dalih untuk meninggalkan Tuhan. Iya, bahaya sekali, saudaraku, bahaya sekali. Saudara-saudaraku, bukan hanya mempertanyakan yang terjadi, tapi kita juga menawar, ya, masih menawar, melakukan penawaran kepada Tuhan. Ya. Sudah terjadi, saudaraku, masih menawar. Saya punya pengalaman itu. Ya. Mungkin saudara juga, ya, kita menawar. Coba Tuhan nanti aja sih, jangan sekarang. Udah terjadi. Ya. Kalau nanti mungkin saya lebih kuat. Kalau nanti besok-besok mungkin saya lebih siap. Ya. Kenapa sih pandemi harus terjadi waktu anak-anak masih kecil? Nanti Tuhan kalau sudah anak-anak gede, saya nggak repot. Kenapa pandemi terjadi? Padahal saya mau menikah tahun ini. Kan banyak masalah itu. Ya. Kemudian kita jalani, tapi kemudian kitanya nggak rela. Kita jalani loh, saudaraku. Kita nggak rela. Nggak relanya gimana, saudaraku? Setelah setahun, setelah 2 tahun, kita lewati banyak hal yang kita tadinya nggak bisa terima, kita masih bilang, coba ya waktu itu, gitu ya. Coba ya waktu itu, kan ada seperti itu. Saudara pernah begitu nggak sih? Pernah ya? Coba waktu itu nggak begini. Coba waktu itu nggak begitu, kan seperti itu, saudaraku. Kita jalani, tapi kita tidak rela. Nah, ini juga nggak ada sukacita, saudaraku. Yang ada sukacita adalah menerima pemberlakuan Allah dan kita jalani, kita bisa menjalaninya dengan rela. Itu yang membuat kita bisa tetap bersukacita. Kalau kita tetap mempertanyakan, kalau kita tetap menawar, apalagi menolak, sukacita itu jauh dari kita. Tetapi dengan rela kita terima. Dengan rela kita jalani sebagai pemberlakuan Allah. Sukacita dari Tuhan itu datang. Dan itu mendatangkan juga kekuatan untuk memikul beban hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, sukacita dalam kekurangan. Ini pasti menarik, saudaraku. Karena BBM baru tuh kan melek, saudaraku, langsung, wah iya gitu. Saudaraku, sukacita karena atau ketika banyak berkat. Sukacita waktu sehat adalah hal yang biasa, tetapi tetap bersukacita. Tetap bergembira saat kekurangan. Tetap sukacita ketika harga-harga kebutuhan pokok naik. Itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Siapa yang tetap bersukacita ketika harga kebutuhan pokok naik? Oh, enggak ada. Oh, ada. Ya. Terus mau gimana kalau enggak, saudaraku? Ya kan? Kita enggak jalani. Kita enggak mau belanja. Kan enggak juga ya? Jalani. Tetap dengan sukacita. Gitu, saudaraku. Yakin bahwa berkat Tuhan selalu tersedia. Berkat Tuhan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Amin. Ya, yakin itu saja. Ya. Burung di udara, wis pintar deh. Tinggal jalanin kan? Ya, tinggal jalanin. Ya. Filipi 4 ayat 10 sampai 12. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan,
bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Coba ini tadi, ini ketika saya baca ini kok tumbuh di cing gitu ya. Jadi aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi gini saudaraku, rupanya jemaat Filipi ini udah gak peduli dengan Paulus. Dalam arti gak care lagi, ya gak care. Paulus di penjara, mereka juga hidup sulit gitu loh. Tapi kemudian Paulus dapat lagi perhatian dari orang-orang di Filipi. Dia bilang, aku bersuka cita bahwa akhirnya, ini saudaraku, akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Terima kasih jemaat. Akhirnya. Akhirnya gitu. Pikiranmu, perasaanmu bertumbuh lagi, tetapi masih ada lagi loh saudaraku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi banyak juga alasanmu. Betul nggak sih? Loh, iya, cobalah kalimat ini dicerna saudaraku. Ya. Ada tumbuh perhatian, perasaan terhadap Paulus. Dan tadi Paulusnya berterima kasih kepada jemaat. Jemaat Filipi loh sampai bersuka cita. Senyum-senyum saudara, kelihatanlah yang senyum. Lalu ternyata belum jadi kenyataan. Karena Paulus bilang, memang selalu ada perhatianmu, tetapi terlalu banyak alasan bagimu. Dengan sopan dan halus Paulus katakan, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Pak, rupanya ini orang Solo, Pak. Beginilah cara orang Solo ngomong gitu ya. Betul ya? Iya, seperti itulah cara orang Solo berbicara. Langsung ketawa Pak Ketut ya. Oke, dalam menyikapi keadaan, langsung ayat tadi saya baca, aku sangat bersuka cita. Ayat 11-nya, kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, yes, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Saudara-saudara, dalam menyikapi keadaan ekonomi yang tidak menentu, marilah kita belajar dari Paulus yang bisa tetap bersuka cita dan terus memberi dukungan untuk jemaat dan orang-orang lain agar tetap bersuka cita dalam kesulitan ekonomi. Rahasianya apa? Ini saudaraku rahasianya. Rahasianya adalah adaptasi. Katakan sama-sama, adaptasi. Coba ayat 11 katakan, aku telah belajar mencukupkan diri. Ya, aku telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudaraku, nggak mudah loh mengatakan hal ini. Ya, ada perjalanan yang panjang yang sudah ditempuh Paulus melewati berbagai keadaan yang berat sehingga satu saat dia bisa berkata, aku telah belajar. Telah artinya sudah dilewati. Dia sudah belajar. Dan bisa melewati kenapa? Bagaimana bisa melewati? Karena dia sudah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Iya. Yang Rasul Paulus lakukan adalah beradaptasi dengan kenyataan yang ia hadapi. Ia belajar menyesuaikan diri, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau sederhananya itu ada sedikit ya dibagi-bagilah. Gitu. Karena memang sudah adanya cuman seperti itu. Nah sekarang cobalah dengan keadaan sulit ini, kita belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Ada dua hal di sini saudaraku. Yang pertama saudaraku, ini bukan hanya soal makan, tapi soal yang lain-lain. Tahu bagaimana merasa cukup. Ya, tahu bagaimana merasa cukup. Saudara kalau makan, tahu rasanya kenyang? Tahu nggak? Masa? Saya punya teman dia makan nggak tahu rasanya kenyang.
tapi tahu rasanya capek makan itu. Iya. Nah syukurlah kalau saudara masih tahu bagaimana rasanya kenyang. Ya. Kalau saudara kenyang dengan makan 2 piring, sekarang harus makan 1 piring. Kenyang enggak? Enggak ya? Tapi harus bisa merasa kenyang. Perhatikan ini. Ada beberapa saudara, ada beberapa rekan, ada beberapa orang yang sebenarnya cukup tapi merasa tidak cukup. Ya, merasa bahwa rumput di tetangga lebih hijau. Nah yang terjadi pada Paulus adalah ia beradaptasi, saudaraku. Dia beradaptasi, menyesuaikan diri dengan yang ada. Cukup adalah, ini saudaraku perhatikan, cukup adalah cara kita menyikapi dan mengelola berkat yang ada pada kita, sehingga dapat memenuhi keperluan yang ada. Jadi cara kita. Jadi cukup itu bukan soal bendanya, tapi soal cara kita menyikapi. Ya. Kitalah yang berusaha. Bagaimana caranya kita bisa merasa cukup. Perhatikan, bukan kita yang berusaha bagaimana kita bisa cukup, bukan. Bagaimana kita bisa merasa cukup. Walaupun sebenarnya enggak cukup. Gitu loh. Tapi kita bisa merasa cukup. Saya tulis dalam teks ini, walau sebenarnya enggak cukup. Karena saya tahu keadaan-keadaan kita semua di zaman ini, di masa sulit ini, kalau dituruti kita akan terus berkata tidak cukup. Tapi bagaimana caranya kita bisa merasa cukup walaupun sebenarnya tidak cukup. Nah ini saudaraku. Kita harus pilih ini, berkat yang menyesuaikan diri dengan keinginan kita, atau kita yang menyesuaikan diri dengan berkat yang mana saudaraku? Oke, itu sudah dibantu dengan tanda silang. Jadi bukan berkat yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan kita, tapi kita yang menyesuaikan diri. Saudaraku, ada kapal berlayar, ada pantai. Yang mana yang menyesuaikan kalau mau berlabuh? Pantainya pergi ke kapal? Ada yang seperti itu? Pantainya dia harus nyamperin kapal. Saudara tertawa, tapi kita sering seperti itu. Kita sebagai pantai mengejar, ya, mengejar. Gak bisa saudaraku, kapal yang harus ke pantai. Ya, kita yang menyesuaikan diri dengan berkat-berkat yang ada, bukan berkat yang harus menyesuaikan. Nah, nanti kita di poin berikut ini akan tahu mengapa kita harus menyesuaikan diri dan beradaptasi itu. Kenapa banyak orang kehilangan sukacita dalam kekurangan? Karena tidak fokus pada apa yang dijalani. Keinginan untuk hal-hal lain, saya membuat kalimat ini saudaraku, fokus pada yang kita jalani. Kita kehilangan sukacita saat kekurangan karena tidak fokus dengan apa yang sedang kita jalani. Enggak fokus dengan apa yang kita miliki. Nah, keinginan untuk hal-hal yang harus dimiliki inilah yang membuat seorang kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus untuk apa yang sedang terjadi dan dialami. Ingat, hal-hal yang kita rasa harus kita miliki, itu lebih menarik, itu lebih kita pikirkan. Itu menghalangi sukacita kita. Perjalanan kita akan semakin sulit, perjalanan kita akan semakin berat, karena beban yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri, keharusan yang kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk memiliki sesuatu. Iya, saudara, coba koreksi diri. Gitu. Karena kita sudah tanamkan di kepala kita, harus memiliki ini, harus memiliki itu. Lalu mengalami keadaan-keadaan sulit sekarang, yang harusnya luar biasa besar, itu jadi beban. Itu membuat sukacita hilang.
Terimalah keadaan apapun saat ini. Kekurangan ekonomi yang kita hadapi hanya membutuhkan satu kata, adaptasi. Hanya perlu adaptasi, saudaraku. Kalau banyak berkat, gampang adaptasinya. Kalau sedikit, perjuangan. Tapi itulah yang membuat kita bisa bersuka cita. Yakin akan pemeliharaan Tuhan, ini saudaraku. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kenyataan yang sulit diterima sebagai orang percaya adalah karena ternyata kita juga sebagai orang percaya harus menghadapi kenyataan ekonomi yang berat. Karena kita dengar banyak janji bahwa jadi orang percaya diberkati, jadi orang percaya melewati banyak hal yang indah-indah. Kita kurang dibekali dengan hal-hal yang memberi kekuatan untuk menghadapi hal kesulitan-kesulitan. Lalu kemudian saudaraku, ketika kita dihadapkan pada kenyataan sulit, sama seperti orang lain juga, timbul keraguan, timbul pertanyaan akan janji-janji pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberi perumpamaan yang sangat indah, real, yaitu tentang burung di udara. Tuhan pelihara, bunga di padang, Tuhan hiasi. Paulus juga punya pengalaman bagaimana ia menghadapi kesulitan dan bagaimana janji Tuhan dia pegang dan digenapi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita baca-baca sama, Allahku lalu nanti keperluanku. Ya. Keperluan siapa? Keperluan saya. Ya, kita ubah sedikit untuk keyakinan pribadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Dipelihara, dicukupkan dengan ketersediaan yang tidak terbatas. Amin. Iya. Dipelihara, dicukupkan. Tuhan kasih lebih enggak? Itu nanti. Itu bukan urusan saya, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyesuaikan diri dengan yang ada, menikmati pemeliharaan Tuhan. Nanti kalau Tuhan kasih lebih, ya kita tentu sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Tapi jangan hati kita, pikiran kita dipenuhi berbagai hal, keharusan untuk memiliki. Ya, satu hari nanti saudara akan capai itu. Ketika saudara umur 20-30, jangan saudara melihat orang yang umur 50-60 yang sudah settle banget. Saudara kok akan terseok-seok jalannya. Ya, bersyukurlah dengan yang ada dan jalani dengan sukacita, saudara akan semakin kuat. Yang terakhir saudaraku, memikirkan kekekalan, bukan kekinian. Iya. Pikirkan kekekalan, bukan kekinian. Saya harap saudara ingat ini. Ya. Sederhana saja saudaraku. Pikirkan yang kekal, bukan yang sekarang. Kehilangan sukacita saat berada dalam penderitaan atau kekurangan disebabkan kita hanya memikirkan yang kekinian, bukan yang kekal. Hal-hal kini, bukan hal-hal yang kekal. Hal-hal yang fana, bukan yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudaraku, hidup dan semua yang kita alami hanya sementara. Amin. Hanya sementara. Hidup dan semua yang kita alami ini sementara saja, kekinian. Dan satu kali semuanya akan berakhir. Ya, akan berakhir. Akan kita lewati dan akan pergi. Mau umur berapa sih gitu ya. Kekinian itu sebentar berlalu. Karena itu peliharalah sukacita dengan memikirkan yang kekal. Pikirkan yang kekal.
Fokuslah pada kekekalan, karena yang kekinian akan kita tinggalkan ketika tiba kekekalan. Ya, saya ulangi, fokuslah pada kekekalan, karena yang kekinian akan kita tinggalkan saat tiba kekekalan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara akan mendapat kekuatan untuk melewati semua sampai menikmati kekekalan. Amin. Tuhan memberkati. Yes. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. kita angkat tangan kita mau akui dan katakan lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. 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 Terima Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berbagai keadaan sulit terjadi saat ini, dan kami anak-anak-Mu juga mengalami dan menjalani hal seperti itu. Tetapi kami bersyukur pagi ini untuk firman Tuhan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Bahkan di saat sulit ini sukacita karena Tuhan lebih nyata dalam hidup kami. Sukacita karena Tuhan pribadi yang memenuhi hati kami lebih nyata dan kuat. Dan itu membuat kami bisa menjalani semua dengan sukacita. Sukacita dalam Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Memberkati semua jemaat yang hadir. Hadir di tempat ini, hadir secara online. Jamah kami semua ya Tuhan. Kami perlu jamahan Tuhan, kami perlu kekuatan dari Tuhan. Sehingga kami pulang. Kami pulang dengan sukacita. Sukacita karena Tuhan. Kami kuat karena sukacita itu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Untuk beberapa saudara yang pagi ini begitu berat mengalami pergumulan hidupnya. Yang menderita karena beban hidup. Tuhan jamah,
Tuhan jamah, sehingga kami semua, terutama saudara-saudara kami ini, mengalami sukacita dalam Tuhan, sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukupkan kebutuhan kami anak-anak-Mu sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kami dan mencukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Allah bagi kami. Terima kasih, memberkati semua yang melayani Tuhan pagi ini, memberkati kami semua, sehingga sepanjang minggu ini kami bisa melewati dengan sukacita dari Tuhan. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan, pendidikan anak-anak Tuhan, usaha yang dikelola oleh anak-anak-Mu Tuhan, berkati dan berkati Tuhan. Sehingga Tuhan nyata dalam hidup anak-anak-Mu dan Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami pulang ke rumah dengan selamat, sertai lindungi kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Sekian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.